Hai, perkenalkan nama saya Septia Salva Ega Putri dari kelas 10 TKJ 1. Apa itu CPU? Kemudian apa saja perangkat di CPU? Oke, saya akan jelaskan. Jadi di dalam CPU itu terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lainnya, dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memproses suatu data dari perangkat komputer. Kemudian apa sih isinya dari CPU itu? Oke, yang pertama itu ada ayam, ada kacang, ada kecap. Itu sate ya, bukan CPU. Ya, saya bercanda. Jadi sebenarnya di perangkat CPU itu ada casing, motherboard, prosesor, CPU fan, RAM, hard disk, CD, kemudian power supply, dan GPU. Perangkat yang pertama adalah casing. Casing merupakan rumah atau wadah bagi semua komponen-komponen internal komputer yang memiliki peran melindungi dan mengkoordinasi semua komponen. Casing komputer hadir dengan warna, desain, dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari besi, plastik, aluminium, ataupun kombinasinya. Perangkat yang selanjutnya adalah motherboard atau MOBO, adalah papan sirkuit dengan sejumlah slot atau soket yang saling terhubung agar bisa saling berkomunikasi. Motherboard memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah motherboard ATX, memiliki ukuran 12 x 9,6 inci. Jumlah port yang tersedia sangat banyak dan menjadi motherboard yang berdominasi di pasaran. Yang kedua adalah motherboard micro ATX, memiliki ukuran 9,6 x 9,6 inci. Namun dengan jumlah port yang tersedia masih cukup lengkap. Kemudian yang terakhir adalah motherboard mini ITX yang memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 6,7 x 6,7 inci, cocok untuk mini PC. Yang ketiga adalah prosesor, yakni menurut para ahli adalah chip yang berupa integrated circuit atau IC yang fungsinya melakukan kontrol terhadap seluruh sistem komputer. Ada beberapa jenis dari prosesor. Yang pertama adalah Intel, AMD, ARM, Cyrix, dan Transmeta. Di dalam prosesor terdapat ALU atau Arithmetic Logic Unit, adalah komponen utama dari Central Processing Unit dari sistem komputer. Bagian dari aritmatika untuk operasi penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, ataupun lainnya. Kemudian bagian logika untuk membandingkan, memilih, mencocokkan, dan menggabungkan suatu data. Kemudian selanjutnya adalah CPU fan yang bertugas untuk mendinginkan komponen motherboard, terutama di bagian CPU. Kipas di CPU terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kipas power supply yang fungsinya mendinginkan atau membuang hawa panas yang ada pada power supply. Yang kedua adalah kipas prosesor yang fungsinya mendinginkan prosesor dan juga membuang hawa panas yang diserap oleh head. Macam-macam dari pendingin komputer. Ada water cooling, stock cooling atau heatsink, kemudian dry ice dan nitrogen cair, lalu TEC atau thermoelectric cooler, yang terakhir adalah liquid cooler. Perangkat selanjutnya adalah RAM, yaitu Random Access Memory. Fungsi RAM sangat penting, salah satunya adalah sebagai penyimpanan data sementara. Jadi ketika kamu sedang melakukan suatu hal, data yang kamu kerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Kemudian jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, lalu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, lalu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory, lalu SRAM Static Random Access Memory, lalu EDORAM Extended Data Out Random Access Memory, lalu FPM DRAM atau Fast Page Mode DRAM. Kemudian perangkat selanjutnya adalah hard disk atau HDD. HDD menyimpan dan mengambil data menggunakan penyimpanan magnetik. HDD merupakan perangkat penyimpanan non-volatil yang dapat dimodifikasi atau dihapus beberapa kali tanpa masalah. Sebagian besar komputer dan laptop memiliki HDD sebagai perangkat penyimpanan sekunder mereka. Kecepatan baca tulis HDD sebenarnya tidak begitu cepat, tetapi lumayan jika dibandingkan dengan perangkat penyimpanan lain. HDD juga memiliki kapasitas beberapa gigabyte dan juga tersedia dalam kapasitas beberapa terabyte. Selanjutnya adalah CD dan DVD ROM. Untuk CD sendiri dikenal sebagai compact disc, berisi track atau sektor di permukaannya untuk menyimpan data.
CD terbuat dari plastik polikarbonat dan berbentuk lingkaran. CD dapat menyimpan data hingga 700 MB. Kemudian DVD. DVD dikenal sebagai Digital Versatile Disk yang merupakan cakram optik datar melingkar yang digunakan untuk menyimpan data. Perangkat selanjutnya adalah power supply. Power supply berfungsi sebagai pemasok listrik. Jadi sebagai pengkonversi serta penyalur daya listrik dari outlet sumber seperti listrik PLN ke wujud daya listrik yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan komponen yang ada pada komputer. Kemudian power supply sendiri memiliki beberapa kategori. Yang pertama ada high voltage power supply, ada AC power supply, lalu ada DC power supply. Sebenarnya ada banyak, namun saya hanya menyebutkan 3 dari mereka. Kemudian perangkat selanjutnya adalah GPU atau Graphic Processing Unit, yang merupakan prosesor chip tunggal yang terutama digunakan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja video dan grafik. Semakin tinggi spesifikasi VGA, maka akan semakin bagus gambar yang ditampilkan pada layar. GPU sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yakni terintegrasi dan diskrit. Keduanya dibedakan dengan posisi kartu grafisnya. Yang pertama adalah GPU terintegrasi. GPU jenis ini mayoritas digunakan pada PC saat ini, sebab kartu grafis dan motherboard dibuat menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, konsumsi daya listrik menjadi lebih rendah, serta biaya produksi pun lebih murah. Yang kedua adalah GPU diskrit. GPU jenis ini biasanya terletak pada kartu grafis yang terpisah dengan motherboard. GPU ini membutuhkan konsumsi daya listrik yang tinggi serta menghasilkan panas yang tinggi. Maka dari itu diperlukan pendingin khusus pada rangkaian GPU ini. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Oh, in other words, yeah.